Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. 15 bulan absen karena cedera, Charlie Musonda Junior siap main lagi. Sejak pertama kali muncul di tim utama Chelsea, Charlie Musonda Junior dikenal sebagai salah satu jebolan terbaik Akademi Chelsea. Sayang, cedera lutut telah benar-benar menghambat karirnya. Pada Agustus 2019 lalu, Musonda menjalani operasi untuk pemulihan cederanya. Dokter pun mengklaim Musonda punya peluang hanya 20% untuk bermain lagi. Selama 15 bulan, Musonda menjalani rehabilitasi. Dan penantian sang bintang muda Belgia sepertinya akan segera berakhir. Media Belgia, Headlatse News atau HLN mengabarkan via Sport Witness bahwa Musonda sudah siap bermain lagi. Media dari Goal juga menyebut bahwa Musonda telah melakukan latihan mandiri dan menyewa pelatih kebugaran sendiri. Semua latihan dilakoni Musonda demi menunjukkan pada klub bahwa ia benar-benar telah fit dan siap bermain lagi. Ini artinya Chelsea kemungkinan besar tak akan meminjamkannya pada bulan Januari nanti. The Blues sendiri kini berharap agar Musonda bisa menunjukkan performa terbaiknya lagi bersama tim U23 dalam sepekan atau 2 pekan mendatang. Sejauh ini, Musonda sendiri hanya pernah bermain 7 kali untuk tim senior Chelsea sebelum akhirnya dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Celtic dan Vitesse. Musonda saat ini memiliki kontrak hingga tahun 2022. Jadi, masih ada waktu baginya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya pada Chelsea. Lampard mengungkap kondisi terkini Ziyech dan Hudson-Odoi. Dalam 2 pertandingan terakhir Liga Premier Inggris, Chelsea tak dapat diperkuat Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi karena cedera. Keduanya mengalami cedera sebelum Chelsea menghadapi Krasnodar di matchday ke-6 Liga Champions. Namun setelah laga melawan Wolves, Frank Lampard mengungkap kondisi terkini 2 pemain tersebut. Seperti dilansir dari Football.London via SB Nation, Lampard berharap agar Ziyech dan Hudson-Odoi bisa kembali mengikuti sesi latihan bersama para pemain lain pada akhir pekan. Namun mengenai apakah keduanya sudah fit dalam pertandingan melawan West Ham, Lampard mengaku belum mengetahui secara pasti. Chelsea sendiri sepertinya sangat bertumpu pada sosok Ziyech, mengingat dari 7 laga dengan Ziyech di starting 11 mereka mencetak 19 gol. Sejak Ziyech cedera, Chelsea hanya mencetak 2 gol dari 3 laga. Sementara itu, Hudson-Odoi adalah salah satu pemain yang belum pernah merasakan kekalahan ketika ia tampil. Pertandingan antara Chelsea versus West Ham sendiri akan berlangsung 5 hari mendatang atau pada 22 Desember 2020. Setelahnya, Chelsea akan menantang Arsenal pada pertandingan Boxing Day. Semoga saja Ziyech dan Hudson-Odoi bisa fit dan tampil lagi di 2 pertandingan derby tersebut. Deretan pemain yang pernah memperkuat Chelsea dan Atletico Madrid. Sebelum bertanding di babak 16 besar Liga Champions, Atletico Madrid dan Chelsea sudah sering bertemu dalam beberapa tahun kebelakang. Tapi sejarah bukan satu-satunya hal yang pernah dimiliki bersama oleh kedua pemain tersebut. Dalam beberapa tahun kebelakang ada pula beberapa pemain yang pernah memperkuat kedua kesebelasan. Chelsea pertama kali merekrut pemain Atletico Madrid pada tahun 2000 dan sejak saat itu ada beberapa pemain Los Rojiblancos yang menginjakan kakinya di Chelsea. Atletico juga beberapa kali merekrut pemain The Blues. Lalu siapa saja para pemain yang pernah membela Chelsea dan Atletico sepanjang karirnya dan kemana mereka sekarang? Mantan pemain Atletico pertama yang tiba di Chelsea adalah Jimmy Floyd Hasselbaink, striker Belanda yang gagal selamatkan Atletico dari jurang degradasi pada tahun 2000.
Dengan itu Chelsea pun merekrut Hasselbaink pada akhir musim 2000 dengan mahar 15 juta pounds. Setelahnya ia mampu meraih kesuksesan bersama The Blues. Setelah meraih berbagai gelar individual termasuk Golden Boot Premier League di musim perdananya bersama Chelsea, Hasselbaink hijrah ke sejumlah klub lain. Sejak saat itu, ia berkarir sebagai manajer dan beberapa kali mengambil pekerjaan sebagai pandit di Sky Sport. Para penggemar The Blues juga pasti mengingat nama Diogo Costa yang bergabung dengan Chelsea, lalu kembali lagi ke Atletico. Costa memenangkan gelar Liga bersama kedua klub tersebut dan tampil di final Liga Champions untuk klub Spanyol. Penggemar pasti ingin melihat Costa kembali ke Stamford Bridge lagi sejak kepergiannya dari markas London Biru. Seperti Costa, Fernando Torres juga pernah memperkuat Atletico dan Chelsea sepanjang karirnya. Ketika bermain di Atletico, Torres adalah salah satu anak emas yang merupakan jebolan akademi klub Spanyol tersebut. Torres telah lama pensiun dan baru-baru ini ia merilis sebuah film dokumenter tentang kehidupannya yang berjudul The Last Symbol. Selain Hasselbaink, Costa, dan Torres, masih ada 3 striker lain yang juga pernah memperkuat Chelsea dan Atletico. Sementara salah satu di antara mereka yang gagal menampilkan performa terbaiknya pada saat di Los Colchoneros. Tentu saja adalah Radamel Falcao yang gagal menampilkan permainan terbaiknya ketika berada di Chelsea. Sebelum bergabung bersama London Barat, pemain asal Kolombia itu telah mencetak hat-trick untuk Atletico dalam Piala Super Eropa 2012. Sayangnya, Falcao hanya bisa mencetak 1 gol di Chelsea. Dan akhirnya ia kembali lagi ke AS Monaco dan sekarang pindah ke Galatasaray. Mateusz Kezman juga pernah melakoni karir bersama Atletico dan Chelsea. Bedanya, jika nama-nama sebelumnya membela Atletico lebih dulu, Kezman lebih dulu membela Chelsea. Setelah memenangkan Premier League dan Piala Liga, Kezman hijrah ke Spanyol dan sekarang ia beralih profesi menjadi seorang agen. Alvaro Morata juga meninggalkan Chelsea untuk pulang ke Atletico pada tahun 2019 setelah memenangkan gelar juara. Sang penyerang Spanyol membantu Chelsea memenangkan gelar FA Cup pada tahun 2018. Sekarang ia sudah tak memperkuat Chelsea ataupun Atletico, melainkan memperkuat raksasa Italia Juventus. 2 punggawa Atletico Madrid yang menjuarai La Liga pada tahun 2014, Thibaut Courtois dan Filipe Luis bergabung dengan Chelsea semusim setelahnya. Keduanya langsung memenangkan gelar Premier League di tahun 2015. Sekarang Courtois memperkuat Real Madrid, sementara Luis memperkuat klub asal tanah kelahirannya Flamengo. Ada 2 pemain lain yang juga pernah memperkuat Chelsea dan Atletico Madrid. Mereka adalah Thiago dan Jesper Gonzalez. Keduanya kini telah resmi gantung sepatu sebagai pemain sepak bola. Sekarang Thiago menjalani karir sebagai manajer, sementara Gonzalez beralih profesi menjadi pandit di negara asalnya. Adanya sejumlah pemain yang pernah memperkuat Chelsea dan Atletico sudah cukup menjadi bukti bahwa kedua klub tersebut punya hubungan yang kuat. Awal 2021 nanti, keduanya akan kembali dipertemukan di babak 16 besar Liga Champions. Pertemuan antara 2 raksasa tersebut pasti akan selalu dinanti penggemar kedua kesebelasan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.